Semangat belajar untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Nova di Lima Panjaitan. Kita lanjut topik kita, yaitu adalah tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia, tapi part yang pertama. Di bagian yang pertama ini nanti kita akan membahas tentang VOC, kemudian masa pemerintahan Daendels, dan yang terakhir nanti adalah masa pemerintahan Raffles. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah masa VOC. VOC ini berlangsung kurun waktu 1602 sampai dengan 1799. VOC ini merupakan singkatan dari Vereinigte Ostindische Company, yang mana VOC ini sendiri didirikan pertama kali pada tanggal 20 Mei 1602. Pusatnya itu di Ambon, di daerah Maluku gitu ya. Jadi yang pertama kali yang mendirikannya yaitu adalah si Peter Booth, merupakan gubernur pertama. Kira-kira apa yang menjadi latar belakang pendirian VOC ini sendiri? Kita lihat, yaitu adalah untuk yang namanya menghindari persaingan dagang yang kuat sesama pedagang Belanda maupun pedagang Eropa lain, yang artinya adalah karena terjadilah persaingan dagang yang mengakibatkan dibentuklah VOC ini gitu ya. Kira-kira seperti inilah gambaran bagaimana proses terjadinya hubungan kontak dagang dan kongsi dagang yang terlaksana di Ambon, tepatnya di Maluku gitu ya. Kalau kita review topik-topik sebelumnya, bahwasannya bangsa-bangsa barat pertama kali datang ke Indonesia itu adalah si Portugis, yaitu tepatnya di Selat Malaka, yang kemudian pada 1 tahun kemudian 1512 telah menemukan yang namanya kota Maluku sebagai tempat pencarian rempah-rempah gitu ya. Kemudian kedatangan si Portugis disusul oleh kedatangan si Prancis, Belanda, Inggris, sampai ke Jepang nanti terakhirnya ya. Oke, selanjutnya kita lihat si Peter Booth inilah gubernur pertama kali saat VOC didirikan, yang pusatnya di Maluku tadi gitu ya. Kemudian kita lihat VOC ternyata memiliki hak istimewa. Hak istimewa ini disebut dengan istilah hak oktroy. Apa-apa saja yang menjadi hak oktroy VOC ini, yaitu adalah hak untuk memonopoli perdagangan, kemudian hak untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri, hak untuk mengangkat pegawai dan tentara sendiri, hak untuk menyatakan perang, dan hak untuk mengadakan perjanjian, serta mendirikan benteng pertahanan gitu ya. Kemudian selain hak-hak tersebut, si VOC memiliki kebijakan-kebijakan. Di antaranya adalah kontingentan atau disebut dengan istilah masyarakat diwajibkan untuk pajak hasil bumi, yang mana ganti pajak digantikan dengan hasil bumi, hasil pertanian gitu ya. Selanjutnya, forfeit leverage, yaitu adalah pemberian upeti dari penguasa bumi, yang artinya adalah penguasa bumi ini disebut dengan istilah bupati-bupati yang telah diberikan pekerjaan oleh si VOC, yaitu adalah untuk memungut upeti-upeti dari rakyat diberikan kepada penguasa VOC gitu ya. Kemudian ekstirpasi. Ekstirpasi ini adalah pemusnahan lahan perkebunan rempah-rempah untuk menjaga kestabilan harga. Jadi kalau pohon rempah-rempah
melebihi dengan kapasitas yang seharusnya diperjualkan di Eropa, maka untuk menstabilkan harga, maka akan dilakukan penebangan untuk menstabilkan gitu ya. Selanjutnya adalah pelayaran hongi. Pelayaran hongi ini adalah tujuannya untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan perdagangan untuk mewujudkan tercapainya keinginan si VOC. Jadi ini adalah kebebasan atau hak mereka, hak-hak si VOC untuk melakukan patroli perjalanan pelayaran di antara Pulau Maluku untuk melihat bagaimana proses terjadinya perdagangan di sana. Jadi tujuannya ini adalah untuk melihat, mengintai dan bahkan memperhatikan apakah ada penyeludupan atau tidak gitu ya. Selanjutnya, ternyata VOC ini tidak berlangsung lama. Mulai dari tahun 1602 ternyata sudah berakhir tepatnya pada 31 Desember 1799. Kira-kira kenapa si VOC ini akhirnya mengalami kemunduran? Kita lihat faktor penyebabnya, yaitu adalah korupsi di antara pegawai VOC. Contoh pelaksananya itu adalah menambah muatan kapal di luar catatan resmi. Kemudian, kemiskinan penduduk Indonesia, khususnya Pulau Jawa, yang mengakibatkan rakyat tidak mampu membeli barang jualan VOC. Selanjutnya, adanya perdagangan gelap karena menghindari monopoli VOC. Jadi di sini masyarakat ada yang mau melakukan perdagangan tetapi tidak menjalin kepada si VOC gitu ya. Selanjutnya adalah persaingan dagang dengan bangsa Eropa lainnya, yaitu adalah EIC milik si Inggris yang berpusat di India, karena si Inggris adalah negara yang menjajah India gitu ya. Kongsi dagang lainnya adalah Prancis gitu ya. Kemudian VOC harus mengeluarkan dana yang besar untuk membiayai tentara dan pegawai dengan jumlah yang sangat banyak karena untuk menguasai daerah-daerah baru terutama Madura dan Pulau Jawa. Jadi di sini nanti waktu VOC ternyata mendapatkan perlawanan juga dari berbagai daerah. Jadi dari Pulau Jawa yang lebih terkenal itu adalah perlawanan di Ponegoro, dan dari Sumatera adalah perlawanan Padri. Jadi saat lawan ini VOC mengalami banyak yang namanya biaya yang harus dikeluarkan gitu ya. Kemudian perlawanan bangsa Indonesia memakan biaya yang besar dan kerugiannya sehingga VOC mengalami krisis keuangan ini tadi ya. Jadi salah satu penyebab krisis keuangan si VOC itu adalah membiayai perang untuk melawan bangsa Indonesia. Kenapa bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap si VOC? Kalau kita review topik sebelumnya, kedatangan bangsa Barat yang pertama kali adalah si Portugis, pada awalnya itu adalah disambut baik oleh rakyat Indonesia. Kenapa pada akhirnya kedatangan negara-negara atau bangsa-bangsa Barat yang mau berdagang ke Indonesia pada akhirnya dilawan? Karena mereka sudah mulai menguasai gitu ya. Karena perjanjian awal adalah menjalin hubungan dagang, yang mana hubungan dagang sebelumnya itu adalah melalui barter gitu ya. Indonesia kasih rempah-rempah, mereka kasih barang, kain, baju dan lain sebagainya gitu ya. Terjadilah yang namanya barter, yang pada akhirnya nanti menggunakan sistem uang. Tetapi karena si bangsa Barat merasakan betapa enaknya hasil bumi dari sumber daya alam Indonesia, maka Indonesia diinginkan menjadi tempat pengambilan bahan yang diinginkan.
Dijadikanlah Indonesia sebagai sasaran utama untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu ya, yang berujung kepada hasrat untuk monopoli dagang yang akhirnya untuk melakukan penjajahan gitu ya. Kenapa pada akhirnya melakukan penjajahan? Karena melalui perjanjian-perjanjian, traktat-traktat kepada rakyat Indonesia yang mengakhiri kepada terlilitnya bangsa Indonesia dengan perjanjian-perjanjian yang diterapkan bangsa Barat gitu ya. Kemudian setelah si VOC resmi dibubarkan, jadi seluruh kekayaan VOC itu diambil alih oleh pemerintah Belanda atau disebut dengan istilah Republik Batak. Akan tetapi, kita tahu sebelumnya bahwasannya ternyata di bangsa Eropa pada tahun 1807 si Belanda di Eropa kalah perang terhadap si Perancis gitu ya. Jadi saat kalah si Belanda di Perancis dalam perang koalisi pada tahun 1798 sampai dengan 1815, akibatnya Republik Batak tersebut dihapuskan oleh si Kaisar Napoleon Bonaparte, digantikan dengan bentuk kerajaan Belanda oleh Julius Napoleon. Julius Napoleon ini merupakan adiknya si Napoleon Bonaparte yang ditunjuk sebagai Raja Belanda. Kemudian, sebagai wakil di Indonesia, maka penguasa kerajaan Belanda mengangkat Herman William Daendels. Jadi, mulai dari saat inilah si Herman William Daendels memasuki babak baru atau melakukan pemerintahan di Indonesia gitu ya. Jadi, pada masa ini setelah si VOC tadi, kalau kita review ya, setelah si VOC bubar, maka secara otomatis diambil alih oleh si Republik Batak atau disebut dengan istilah diambil alih oleh pemerintah Belanda. Akan tetapi itu tidak berlangsung lama. Kenapa? Karena si Perancis menang terhadap si Belanda dalam perang di Eropa. Oleh sebab itu, wilayah pendudukan Belanda di Indonesia diambil alih oleh si Perancis, yang mana wakilnya itu dibawalah atau diangkatlah si Herman William Daendels. Oke, kita masuk kepada masa pemerintahan Herman William Daendels. Herman William Daendels ini memerintah di Indonesia kurang lebih 1808 sampai dengan 1811. Jadi, tujuan utama si Herman William Daendels ini adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris yang berpusat di India. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasannya pusat perdagangan si Inggris itu disebut dengan istilah HEC, yang berdagang atau yang berpusat di India gitu ya. Kenapa harus dijaga dari si Inggris? Kenapa harus dipertahankan Pulau Jawa ini dari si Inggris? Karena si Inggris merupakan musuh utama, musuh yang paling besar si Perancis di Eropa gitu ya. Jadi posisi si Daendels sebagai perwakilan Prancis di Indonesia harus bisa, mau tidak mau harus bisa mempertahankan Pulau Jawa gitu ya. Apa-apa saja yang merupakan kebijakan si Daendels, kita lihat, yaitu adalah melakukan yang namanya tenaga kerja paksa atau disebut dengan istilah kerja rodi, yaitu adalah pembuatan jalan raya pos atau disebut dengan postway dari Anyer sampai dengan Panarukan. Anyer ini dari Jawa Barat sampai dengan Jawa Timur di Panarukan gitu ya. Berarti dari ujung Pulau Jawa sampai akhir gitu ya. Kemudian mendirikan tangsi-tangsi dan benteng-benteng pertahanan, pabrik mesiu
dan rumah sakit tentara. Selanjutnya, menambah angkatan perang yang terdiri dari orang-orang Indonesia, mengeluarkan aturan Piger-Stelsel. Piger-Stelsel itu merupakan wajib penanam kopi di daerah Priangan. Kemudian, melakukan yang namanya atau menerapkan sistem pajak tetapi dalam bentuk barang atau hasil bumi atau hasil panen gitu ya. Jadi di sini masyarakat diwajibkan untuk menyerahkan pajak tetapi berupa hasil bumi gitu ya. Selanjutnya bisa kita lihat, inilah wajah si Herman Willem Daendels. Jadi nanti akan kita bahas bahwasannya dia tidak bertahan lama karena dia dianggap sangat kejam oleh si Prancis gitu ya. Oke, selama memerintah di Indonesia, Daendels dianggap sangat kejam sehingga si Prancis tidak senang, yang akhirnya digantilah dia dengan si John William Johnson pada tahun 1811 oleh si Napoleon Bonaparte. Jadi karena si Daendels begitu kejam saat penerapan tanam paksa atau saat menjalankan pemerintahan di Indonesia oleh si Perancis, maka digantikan dengan si John William Johnson. Tetapi si Johnson ini sendiri tidak tahu bagaimana cara untuk meneruskan yang dilakukan oleh si Daendels. Bahkan langkah-langkah dan kebijakan yang dibuat oleh si Daendels tidak bisa dimengerti. Yang artinya di sini, ternyata setelah diganti dari si Daendels ke si Johnson, ternyata bukan menghasilkan yang bagus, tetapi malah sebaliknya gitu ya. Yang berakibat pada terjadinya lah penyerahan terhadap si Belanda oleh si Prancis melalui penyerahan si William Johnson gitu ya. Dan ini penyerahan ini ditandai sebagai perjanjian Tuntang atau disebut dengan istilah kapitulasi, yaitu adalah penyerahan kekuasaan Pulau Jawa dari si Perancis terhadap si Inggris. Bisa diingat ya, bahwasannya terjadinya kapitulasi Tuntang atau perjanjian Tuntang itu adalah akibat kekalahan oleh si Perancis dalam mempertahankan Pulau Jawa terhadap si Inggris. Jadi bisa kita ketahui ya, kalau kita review, setelah bubarnya si VOC diambil alih oleh si pemerintah Belanda. Ternyata nggak bertahan lama, diambil alih oleh si Perancis. Ternyata Perancis tidak bertahan lama karena si William Johnson tidak mampu mempertahankan Pulau Jawa dengan perang koalisi terhadap Inggris, yang akhirnya ditandatanganilah perjanjian Tuntang dan penyerahan kekuasaan kepada si Inggris. Oleh sebab inilah masuklah babak baru di Indonesia, yaitu adalah masa penjajahan si Thomas Raffles. Karena si Thomas Raffles ini adalah pengganti dari si Inggris gitu ya. Jadi si Thomas Raffles ini memerintah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu adalah 1811 sampai dengan 1816. Jadi ternyata sebelum gubernur di Pulau Jawa, si Raffles ini sebenarnya sudah pernah memerintah di India gitu ya. Dan pada beberapa kebijakannya, pemerintahannya, beberapa kebijakan Daendels tetap dilakukan. Jadi ada beberapa kebijakan yang diterapkan si Raffles di Indonesia itu masih meneruskan sebagian dari kebijakan Daendels gitu ya. Apa-apa saja itu? Yaitu adalah sistem sewa tanah ini. Sistem sewa tanah ini adalah penerapan dari si Raffles itu sendiri gitu ya. Kalau si Daendels tadi wajib pajak gitu ya, tapi dengan hasil bumi. Tapi kalau kebijakan si Raffles ini ada perbedaannya.
Apa-apa saja perbedaannya, saya ulang lagi, yaitu adalah sistem sewa tanah atau disebut dengan istilah land rent, yaitu adalah kenapa dia harus menerapkan sewa tanah. Dia memiliki alasan bahwa seluruh tanah di Indonesia itu merupakan milik pemerintah, yang artinya di sana masyarakat tidak memiliki tanah, itu artinya gitu ya. Jadi tanah yang dimiliki masyarakat itu harus dikasih yang namanya pajak gitu ya. Meskipun tanahnya sendiri tetap harus memberikan pajak kepada pemerintah gitu ya. Kemudian pada masa pemerintahan Raffles sudah dijalankan yang namanya sistem ekonomi uang. Jadi kalau masanya si Daendels tadi sebelumnya itu memberikan pajak melalui hasil bumi, tapi kalau masanya si Raffles ini memberikan pajak itu melalui uang gitu ya. Kemudian sistem pemerintahan liberal secara langsung atau disebut dengan direct rule. Bupati dijadikan sebagai pegawai negeri dengan tugas untuk memungut pajak gitu ya. Bupati masyarakat Indonesia dijadikan sebagai pemungut pajak supaya rakyat taat, karena kan pemimpinnya, jadi otomatis rakyat itu akan taat kepada pemimpin gitu ya. Kemudian diangkatlah seorang presiden atau asisten untuk mengawasi kinerja bupati. Kemudian menerapkan sistem kerja bebas atau penghapusan kerja paksa. Selanjutnya adalah penerapan Pigel-Stelzl tetap dilakukan gitu ya. Jadi masanya si Daendels ini masih tetap digunakan kebijakannya kalau dianggap masih bagus, yaitu diantaranya adalah Pigel-Stelzl atau wajib penanaman kopi gitu ya. Jadi kalau kita lihat, inilah wajahnya si Thomas Raffles, wakil pemerintah dari si Inggris gitu ya. Kemudian kebijakan si Raffles tadi ternyata tidak jauh beda dengan hasil dari si William Daendels. Kenapa? Karena dia pada masa pemerintahannya masih ada yang namanya penyimpangan. Penyimpangan itu diantaranya adalah penyimpangan terhadap unsur liberalisme. Karena kalau liberalisme itu kan paham kebebasan. Ternyata pada prakteknya kebebasan itu tidak terrealisasi dengan bagus. Sebab pada masa pemerintahan Raffles ada penyimpangan, diantaranya adalah peristiwa Banjarmasin Enormity. Banjarmasin Enormity ini diterapkan kepada 3.000 pekerja di Banjarmasin. Jadi gitu ya. Dan pada saat ini si Raffles ditentang atau dilawan oleh penduduk pribumi. Kenapa? Karena pada awalnya dia menerapkan sistem kerja bebas, sementara pada kenyataannya masih tetap memberlakukan yang namanya sistem kerja paksa, yaitu adalah melalui perbudakan pengiriman makanya terjadi yaitu adalah peristiwa Banjarmasin Enormity. Dan ini untuk kurang lebih 3.000 pekerja ini adalah dilakukan pengiriman penduduk dari Pulau Jawa sebagai tenaga kerja gitu ya. Kemudian si Raffles ini tidak lama bertahan di Indonesia, yaitu kurunnya tadi 1811 sampai dengan 1816. Akan tetapi si Raffles ini langsung menandatangani yaitu adalah Konvensi London. Jadi kalau tadi penyerahan kekuasaan dari Prancis kepada si Belanda itu adalah perjanjian tentang, kali ini peralihan kekuasaan dari si Inggris terhadap si Belanda yaitu adalah melalui konvensi atau perjanjian London 1815. Jadi mulai dari sinilah sahlah si Belanda yang berkuasa di Indonesia gitu ya. Selanjutnya, akhir dari perjanjian tersebut, si Raffles pindah ke Singapura. Jadi setelah si Raffles tadi meninggalkan Indonesia, dia langsung pindah ke Singapura. Tetapi sebagai pemerintah peralihan untuk menggantikan pemimpin, maka
di Indonesia itu adalah dibawakan oleh si Letnan Compendal. Kemudian tidak mampu mempertahankan begitu lama sehingga diserahkan langsung kepada si Belanda pada 1816, dan penyerahan tersebut dilakukan kepada 3 orang, yaitu diantaranya Elot, Bankes, dan Van der Capella. Jadi mulai dari perjanjian atau konvensi London tersebut, sahlah si Belanda menguasai Indonesia kembali gitu ya. Jadi demikianlah pemaparan tentang mulai dari VOC, pemerintahan William Dundas, sampai dengan pemerintahan si Prancis. Nanti bagian yang kedua akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam belajar, dan semangat untuk kita semua. Sampai jumpa kembali dan terima kasih.